Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Ezita MPD, pengawas SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Izinkan saya membagikan praktik baik saya dalam rangka mengikuti apresiasi GTK 2025 dengan judul Kawan, komunikasi dengan kearifan lokal Katona Nampe, wujudkan pembelajaran mendalam di sekolah binaan. Peningkatan mutu pembelajaran di sekolah binaan merupakan tanggung jawab bersama antara pengawas, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Komunikasi yang efektif antar pihak tersebut menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi pembelajaran mendalam di sekolah. Tantangan utama dalam pendampingan sekolah binaan terletak pada budaya komunikasi yang belum terbuka dan setara antara pengawas, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Rasa segan dan persepsi bahwa pengawas hanya berperan sebagai penilai membuat dialog berjalan satu arah dan menghambat keterbukaan. Akibatnya, informasi penting tidak tersampaikan secara utuh, sehingga pengawas kesulitan memberikan bimbingan yang tepat. Diperlukan pola komunikasi yang terbuka, sejajar, dan saling percaya agar pendampingan dapat berlangsung lebih efektif dan bermakna. Untuk mengatasi tantangan yang ada, saya melakukan beberapa aksi nyata, yaitu penerapan nilai-nilai Katona Nampe dalam setiap kegiatan pendampingan di sekolah binaan. Yang pertama, penggunaan Kato Mandaki. Kato Mandaki digunakan untuk berbicara dengan kepala sekolah yang senior. Seperti yang pertama, melakukan koordinasi program sekolah binaan dengan sikap hormat dan bahasa yang santun. Kedua, menyampaikan laporan hasil supervisi dan refleksi sekolah dengan penuh tanggung jawab dan memiliki tata krama. Ketiga, mengajukan usulan atau rekomendasi peningkatan mutu sekolah dengan argumentasi yang logis dan beretika. Ibu Kepsek ini kan memilih refleksi program pengembangan kompetensi guru ya. Ini yang kau lakukan kemarin apa gitu, maksudnya di bidang karena ini refleksi program pengembangan kompetensi guru dalam bentuk apa? Kedua, Kato Mandata. Kato Mandata digunakan ketika bicara dengan kepala sekolah dan rekan guru atau tenaga kependidikan dalam bentuk pendampingan, melaksanakan diskusi sejawat dalam komunitas belajar untuk berbagi praktik baik dan mencari solusi bersama. Yang kedua, menyusun program peningkatan mutu sekolah secara kolaboratif dengan saling menghargai pendapat. Tiga, melakukan refleksi bersama setelah kegiatan pendampingan guna memperbaiki strategi tindakan. Ini gimana cerita tentang apa kemarin? Inovasi kita masuk. Inovasinya masuk bunga besar dari ya, tanggal 27 Oktober. Berarti bulan ini. akhir bulan. Okelah, selamat dan sukses buat SMP 22. Ketiga, Kato Manurun. Kato Manurun dipergunakan ketika berbicara kepada yang lebih muda atau di bawah tanggung jawab. Ketika pendampingan sekolah, jenis komunikasi ini digunakan untuk berkomunikasi dengan guru muda dalam bentuk 1. Memberikan bimbingan pembelajaran dengan bahasa yang lembut, membangun semangat dan memberi teladan. Kedua, mendampingi guru muda dalam menyusun perangkat sambil menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi. Ketiga, memberikan arahan tentang disiplin dan etika kerja dengan pendekatan pembinaan yang membangun, bukan menegur secara keras. Informasi atau menyampaikan pemanggilan siswa misalnya melalui loudspeaker perlu latihan nanti. Keempat, penggunaan Kato Malereng. Kato Malereng digunakan untuk berbicara kepada kepala sekolah atau guru dan tenaga kependidikan dalam situasi sensitif
atau perlu kehati-hatian. Penggunaannya diutamakan dalam situasi komunikasi yang membutuhkan keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan. Seperti pertama, melakukan dialog reflektif dengan bahasa yang sopan dan empatik untuk menyampaikan kritik membangun. Kedua, membahas hasil supervisi secara personal dan tertutup untuk menjaga harga diri pihak terkait. Ketiga, menengahi perbedaan pendapat antar warga sekolah dengan bahasa yang menyejukkan dan netral. Hari ini mungkin kita mau berbincang nih masalah RKS yang sudah kita susun kemarin. Oh iya. Nah, untuk itu Uni sebenarnya ingin menyampaikan kepada Adinda ya, dari RKS tersebut kira-kira Adinda kan ada banyak permasalahan ya kemarin yang perlu dari lapor pendidikan. Coba bisa ada Adinda ceritakan kira-kira dari mana kita mulai dulu. Berdasarkan hasil refleksi, maka diperoleh dampak dari aksi. Beberapa dampak dari aksi pembenahan komunikasi dengan mengimplementasikan nilai-nilai KATU dan AMPE dalam pendampingan. Yang pertama, suasana kerja lebih harmonis. Yang kedua, terbentuk budaya komunikasi yang terbuka. Ketiga, meningkatnya etika berdialog. 4. Kolaborasi lebih efektif. 5. Tumbuh kesadaran pentingnya komunikasi. 6. Pembelajaran lebih bermakna dan berkesadaran. Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa pendekatan komunikasi berbasis KATU dan AMPE mampu memperkuat budaya kolaboratif dan menciptakan suasana pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, serta menggembirakan di sekolah binaan. Dan ini sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Tips dari saya untuk pengawas sekolah di seluruh Nusantara. Pembenahan komunikasi perlu dilakukan. Gunakanlah pendekatan komunikasi berlandasan kearifan lokal daerah masing-masing agar lebih mudah dan bermakna. Semoga sukses. GTK hebat, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya YP Krislopa SNM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, mendukung dan mengapresiasi sekali Dr. Randa Ezita MPD mengikuti apresiasi GTK 2025 kategori pengawas transformatif. Berbagi praktik baik yang dilakukan Ibu Ezita berdampak positif bagi peningkatan mutu dan layanan sekolah. GTK hebat, Indonesia kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Nurfitri MSI, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, mendukung Saudara Dra Ezita MPD mengikuti apresiasi GTK HGN tahun 2025 kategori transformatif pengawas. Praktik baik yang dilakukan oleh Saudara Ezita berdampak positif bagi peningkatan mutu dan layanan sekolah. GTK hebat, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryati MPD, Kepala SMP Negeri 39 Padang. Dengan ini memberikan testimoni pada Ibu Dr. Randa Ezita MPD sebagai pengawas pembina sekolah kami yang akan mengikuti apresiasi GTK 2025 kategori pengawas transformatif. Sebagai pengawas pembina, praktek baik yang dilakukan Ibu Ezita berdampak positif bagi peningkatan mutu sekolah kami, terutama dalam implementasi pembelajaran mendalam. Komunikasi yang efektif terjalin dengan baik, sehingga memudahkan saya dalam memimpin sekolah. GTK hebat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.